Bab 481. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Itu adalah gaun pengantin dengan lapisan kain kasa, penuh mawar dan permata cerah yang ditenun dari kain satin lembut. Terlihat sangat halus, bersinar dengan pesona cantik dan anggun, sungguh menakjubkan. Cantik sekali, karena kakak dan adik iparku memilihnya pada saat yang sama, aku harus mencobanya. Ya Tuhan, cantik sekali sampai aku tidak tega memakainya. Ran-Ran membelai gaun pengantin. Rana, kalau kamu menyukai suamiku, aku akan memberikannya padamu. Tidak ada yang tidak aku tak tega jika pernikahan hanya sekali seumur hidupku. Baiklah, masuk dan cobalah. Siatong berkata kepada penjaga toko, yang ini saja. Berikan pada adikku. Asisten mengambil gaun pengantin dan berlari untuk mencoba pakaian tersebut. Saat melihat suaminya, Siatong tidak tahu apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Mereka selalu memiliki pemahaman yang diam-diam, seolah-olah dia memiliki sesuatu di dalam hatinya. Ini seperti mengenakan pakaian dengan warna yang sama di pesta pertunangan Rao-Rao dan gaun pengantin yang sama hari ini. Setelah beberapa saat, Ran-Ran keluar dengan gaun pengantinnya, dan tiba-tiba Siatong tercengang. Gadis kecil itu sangat cantik hingga dia mengenakan gaun pengantin. Rok putih bersih dijahit menjadi rok dengan banyak kerutan, dan lapisan kain kasa tipis menutupi gaun pengantin dengan lapisan kabut. Renda yang tidak rata menonjolkan wajah lembutnya. Bunga mawar putih pada gaun pengantin dengan hiasan spiral ke bawah dari bahu membuatnya bak putri di awan, anggun dan cantik. Siatong tidak bisa menahan senyum dan berkata kepada saudara iparnya, "Selamat, Anda telah menikahi seorang putri sejati. Sungguh mulia dari penampilan hingga jiwa. Kakak ipar saya telah mengalami banyak hal buruk sejak dia masih kecil. Dia pernah menuruti keinginannya dan kalah. Tapi untungnya sekarang bisa menemukan istri yang baik, memiliki akhir yang sempurna, bagus." Melihat adiknya maju untuk memeluk Ran-Ran, suara lembut berkata, "Kamu sungguh cantik." Tuan Qin melihat ke arah Siatong. Itu adalah pemandangan yang familiar. Dia telah melakukan hal yang sama. Saat itu, Siatong juga seorang putri sejati. Faktanya, di dalam hatinya, dia selalu begitu. "Istriku, kamu akan selalu menjadi seorang putri di hatiku. Aku bersedia menjagamu sepanjang hidupku." Dia berkata tiba-tiba di telinganya. Bahasa yang begitu ringan, seperti arus listrik, langsung menyentuh hati Siatong. Tak bisa dipungkiri, hingga kini pria tersebut masih bisa dengan mudah menggerakkannya. Tapi dia tetap berpura-pura cuek dan tidak menunjukkannya sama sekali. Meskipun Siatong terlihat sangat acuh tak acuh, tetapi dari matanya, Anda masih dapat melihat pikirannya yang sebenarnya, karena dia memahaminya. Dia sangat senang melihat istrinya tidak lagi berada ribuan mil jauhnya darinya. Mungkin suatu hari Siatong akan tergerak untuk melupakan hal-hal buruk dan memulai kembali bersamanya. Dia akan menantikan hari itu dan melakukan apa saja untuk Siatong. Dia tidak menyesal. "Aku akan mengambil gaun pengantin ini." Setelah berganti kembali ke pakaian aslinya, dia berjalan ke sisi Siatong dan berkata dengan tidak percaya, "Gaun pengantin ini sangat indah sehingga mengubah bebek jelekku menjadi angsa." Siatong dengan sayang mencubit hidungnya dan berkata, "Kapan kamu menjadi bebek jelek? Apakah kamu selalu menjadi angsa?" Ini adalah kebenarannya. Ran-Ran asli memakai pakaian paling sederhana setiap hari. Namun di antara setiap geraknya, ada perasaan awet muda, apalagi indah. Mungkin takdir akan memberikan bantuan khusus. Gadis cantik, biarkan saja cintanya berlayar polos. Ayo pulang untuk minum teh dan hidangan penutup. Ran-Ran tiba-tiba melamar. Siatong berkata, "Saya tidak akan pergi. Saya ingin pulang." "Apakah kamu tidak pergi menemui bayinya? Hari ini adalah hari anak-anak tanggal 1 Juni. Sekolahnya libur." Ran-Ran menggunakan kartu trufnya, lalu meraih tangannya dengan gaya centil dan berkata, "Pergi dan lihatlah bayiku, ruangan. Bagaimana aku harus mendekorasinya? Sebagai seorang desainer, Anda pasti punya banyak ide bagus. Tolong beri saya nasihat." Siatong selalu tidak dapat menolak permintaannya, karena gadis kecil ini telah melakukan terlalu banyak hal untuknya, dan bahkan berkali-kali tidak menaati Tuan Qin. Melihat ekspresinya yang agak longgar, berlari-berlari dengan cepat memeluknya dan berkata, "Kita sampai di rumah." Berjalan di belakang mereka dengan rasa tidak percaya, Tuan Qin hampir tidak bisa mempercayai matanya. Bagaimana gadis kecil ini bisa begitu kuat sehingga dia bisa membiarkan Siatong pulang?
Meski hanya sekedar minum teh sore, namun sangat jarang. Selama ini, dia tidak punya kesempatan untuk berbicara dengan Siatong. Dia berbisik kepada adik laki-lakinya, istrimu sangat perhatian dan pintar. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Itu penting. Aku pasti akan menjadi suami berbakti 24 di masa depan. Dia berkata sambil tertawa. Tuan Qin mulai meninjau kembali apakah dia tidak begitu terobsesi dengan Siatong sebelumnya. Tampaknya istrinya masih memakan ini. Setelah itu, dia memutuskan untuk melepaskan seluruh harga dirinya dan melakukannya. Ia rela melakukan apa saja asalkan bisa membujuk istrinya kembali. Melihat villa yang familiar, Siatong tidak tahu seperti apa rasanya. Ketika dia meninggalkan rumah, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kembali. Lupakan saja, sebaiknya aku pulang dan minum teh. Siatong berkata seolah sedang berjuang. Ran melihat bahwa dia sudah sampai di depan pintu, dan dia masih seperti ini. Berpikir bahwa dia tidak boleh gagal dan membuat kakaknya sedih, dia berkata sambil tersenyum, "Ya, kami akan pulang. Ini rumahmu." "Baiklah, kakak iparku yang baik, adik yang baik, berikan adikku wajah, temani aku. Bolehkah aku membuatkan camilan lezat untukmu? Sudah berapa lama kamu tidak mencicipi kerajinanku?" Dengan cara ini, dia menarik Siatong ke dalam rumah. Melihat tanaman dan pepohonan yang familiar di villa, Siatong tiba-tiba teringat gua-gua di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan perasaan sakit yang tajam. Jika gua-gua masih ada, alangkah baiknya. Melihat suasana hatinya sedang buruk, Tuan Qin segera naik ke atas dan memanggil bayinya keluar. Karena tidak bisa membiarkan Siatong berpikir liar lagi, tetap menasihatinya seperti biasa, jangan katakan perselingkuhan kakak perempuannya. Mendengar ibu kembali, Bao sangat bersemangat. Dia berlari ke bawah, memeluk Siatong erat-erat dan berkata, "Bu, akhirnya kamu kembali." Melihat pria kecil yang dingin itu sebelumnya, Siatong tidak bisa mengatakan apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Emosi buruk itu tiba-tiba hilang. Saat mereka mengobrol satu sama lain, Tuan Qin memeriksa kemana-mana. Melihat foto keluarga mereka di piano di ruang tamu, mereka segera menyimpannya secara diam-diam. Istri langka di rumah, sungguh tidak bisa membiarkannya terstimulasi. Melihat tindakan kakaknya, Ran sangat terharu. Menurutku saudara itu tidak begitu berhati-hati. Cinta memang bisa membuat seseorang memperhatikan detail, hanya untuk melindungi wanita tercinta. Kamu tahu, ibu dan anakmu sangat baik. Hari ini adalah hari anak-anak tanggal 1 Juni. Biarkan aku memasak sesuatu yang enak untuk kamu rayakan. Saya akan membuat kue besar dan banyak makanan penutup. Sayang, kamu bisa membantuku. Rana mengajak suaminya ke dapur untuk memberi mereka kesempatan rukun. Hari ini tidak mudah untuk menempatkan Siatong, bahkan membujuk untuk menipu pulang, lagi pula, kakak perempuan Siatong. Juga seorang wanita yang sangat keras kepala, yang terbaik adalah malam ini, dia tidak akan pergi hanya yang terbaik. Jadi betapa sempurnanya jika semuanya kembali ke keadaan semula. Rumah yang begitu indah, seharusnya tidak begitu terpencar, membuat orang terlihat tidak nyaman. Membuat makanan bersama Ran telah menjadi hobi terbesar Qin Ersao. Dia suka membantunya dan melecehkan gadis cantik ini kapan saja. Dia melingkarkan lengannya di pinggangnya dan berkata, "Istriku, aku akan menjadi tanganmu." Rasakan dia dicubit dengan lembut di pinggangnya, wajah Ran tiba-tiba memerah, "Kerja bagus, jangan ambil risiko air buruk ha. Aku tidak bisa mengendalikannya. Istriku manis sekali. Aku ingin memeluknya sepanjang waktu." Dia menggigit telinganya sedikit. Ran tahu bahwa dia telah membuat pilihan yang salah, dan pria ini ada di sini untuk membuat masalah. Benar saja, sesampainya di dapur, suaminya memeluknya dan mulai menciumnya. Ran meronta pada awalnya, tapi kemudian dia memeluknya erat-erat dan memperdalam ciumannya. Setelah sekian lama, mereka melepaskannya, dan berlari-berlari berkata, "Baiklah, jangan bersuara. Jika kamu terus seperti ini, tes sore akan terjadi berubah menjadi makan malam." Itulah yang sebenarnya. Mereka telah mencoba berciuman sepanjang malam dan kemudian sampai fajar. Dia begitu tergila-gila padanya sehingga dia tidak bisa pergi sebentar pun. Dia juga menikmati ketergantungan, perasaan dicintai dan dibutuhkan. Cinta itu sangat indah. Duduk di sofa lain, memandangi bayi yang berkicau dan Siatong menceritakan hal-hal menarik tentang sekolah. Dalam ingatanku, anak itu sudah lama tidak banyak bicara. Terkadang,
dia berjalan dengan tenang di sekitar rumah. Bagaikan bayangan yang kesepian, biarlah dia selalu merasa sangat sedih. Betapapun kuat dan mandirinya seorang anak laki-laki, dia baru berusia 8 tahun dan tidak bisa meninggalkan ibunya. Sebagai seorang suami, bagaimana dia bisa meninggalkan istrinya? Setiap malam tanpa dia sangat sepi. Pada saat ini, Tuan Qin sepertinya kembali ke masa lalu. Ada seorang istri yang lembut dan berbudi luhur serta seorang putra yang cerdas dan lincah. Dia memperhatikan Xiaotong dengan tenang dan merasa sangat bahagia. Dia menatap putranya dengan mata lembut dan senyum manis. Sesekali mendongak melihat mata suaminya, hati Xiaotong tiba-tiba sedikit bingung. Meskipun dia telah menjadi suami istri selama bertahun-tahun, dia masih tidak bisa menahan tatapan penuh kasih sayang pria itu. Dia tidak bisa menahan tenggelamnya. Kantor polisi, saya sudah menyelesaikan rekamannya, bolehkah saya membawanya pergi? Kata Yichu dengan sungguh-sungguh. Petugas polisi melihat catatan itu dan berkata, tidak apa-apa untuk saat ini. Jika ada hal lain yang memerlukan kerjasama Anda di masa mendatang, kami akan menemui Anda lagi. Melihat Li Xin berjalan di depannya, dia tidak memperhatikan mobil datang dari jalan. Dia segera meraihnya dan naik taksi. Duduk di dalam mobil, dia berkata kepada Li Xin dengan suara lembut, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Seperti yang kamu katakan, dia adalah pasien depresi. Setelah melihat WeChat-mu, dia mengira kamu punya pacar, jadi kamu tidak tega melompat dari gedung. Kamu masih baik padanya, jadi kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Petik 2. Li Xin menyeringai di dalam hatinya. Untungnya, tidak ada kamera di posisinya di bawah. Kalau tidak, kita bisa melihat dengan jelas apakah dia baik padanya. Saat itu, dia menunjuk hidungnya, memarahinya sebagai sampah, membiarkannya mati, dan dia benar-benar mati. Nyatanya, hatinya perlahan lega, bisa dikatakan awal mula kehidupan manusia hancur karena kata-kata tajamnya sendiri, betapa sedikit celaan pada diri sendiri. Tapi kalau dipikir-pikir, dia sepertinya adalah ahli pasar. Faktanya, dia adalah seorang pasien. Dia ingin makan daging angsa dan membuat idenya sendiri. Jika dia mati, dia tidak akan mengganggunya di masa depan. Tapi melihat masalah ini, Yichu sangat mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengambil kesempatan ini, menangis dengan suara pelan, menyandarkan kepalanya di bahu Yichu dan berkata, dia adalah pasienku. Dia baik-baik saja 1 menit yang lalu. Suatu malam, dia berubah menjadi mayat. Aku sungguh sedih. Bukankah seharusnya aku mengirimkan makan malam cinta dan foto bersamamu? Apakah aku benar-benar salah kali ini? Yichu belum pernah melihat suasana hatinya begitu tidak terkendali. Dari kecil hingga dewasa, dia adalah gadis yang sangat tenang dan bijaksana. Hanya bisa memeluknya dengan lembut, suara lembut menghibur, "Yah, jangan terlalu sedih. Kamu hanya tidak mengirimkan gambar seperti itu tadi malam. Jika kamu menemukan pacar di masa depan, mungkin kamu akan menunjukkan cintamu." He masih belum bisa memikirkannya. Hanya bisa dikatakan bahwa dia belum sembuh total dari penyakit ini. Pada titik ini, Yichu merasa bodoh lagi dan mengatakan sesuatu yang salah. Benar saja, Li Xin tiba-tiba memeluknya dan mulai menangis, ini semua salahku. Dia juga mengatakan bahwa beberapa ahli di industri ini tidak menyembuhkannya dan membiarkannya mati dengan tragis. Kamu tidak melihat dia seperti itu. Itu saja, salahku atas kemunculan ledakan otak yang mengerikan. Melihat emosinya yang begitu bersemangat, hampir mengejar Xiaotong yang asli, Yichu agak tidak berdaya, kepada komunitasnya, berkata kepadanya, kamu pulang untuk beristirahat dengan baik. Tidak, kamu ikut aku. Aku takut. Li Xin meraih tangannya dan berkata, aku tidak berani melewati tempat itu. Dia melompat turun dari balkon di sana. Yichu turun dari mobil bersamanya. Sebagai seorang teman, dia harus menemaninya saat ini untuk menstabilkan suasana hatinya. Tapi dia khawatir Xiaotong tidak bisa menjaga dirinya sendiri di rumah sendirian. Bagaimanapun, dia juga seorang pasien. Li Xin, tunggu sebentar, aku akan menelepon Xiaotong. Aku tidak yakin apakah dia di rumah sendirian, atau aku akan mengantarmu kembali ke rumahku, dan kalian berdua akan menjadi pasangan, oke. Melihat dia memikirkan sepanjang waktu, hanya Xiaotong, Li Xin hanya bisa berpura-pura tidak berdaya, seperti anak kecil yang memegang jubahnya berkata, aku tidak punya teman, jangan abaikan aku. Aku tidak akan mengabaikanmu, bolehkah aku menelepon dulu?
Yichu memutar nomor telepon Xiatong dan mendengar suara gembira anak itu. Xiatong, kamu di mana? Aku. Pertanyaan ini membuat Xiatong sulit menjawabnya. Ketika dia mendengar suara pamannya, Bao Bao segera mengambil ponselnya dan berkata dengan gembira, ibuku ada di rumah, bersamaku dan ayahku, serta paman dan bibiku. Yichu merasa senang sekaligus aneh dengan perubahan itu, jadi dia dengan serius bertanya, apakah itu ada di keluarga Qin? Iya paman, kamu juga ikut bermain, bibiku akan membuatkan makanan penutup yang enak, kamu juga ikut makan. Mengetahui bahwa Xiatong berada di keluarga Qin, Yichu merasa lega dan berkata kepada Li Xin, Xiatong kembali ke keluarga Qin. Ayo naik. Melihat Li Xin ke pintu dan melihatnya membuka pintu, Yichu berkata, aku kembali. Istirahatmu cukup, jangan terlalu memikirkannya, itu benar-benar tidak ada hubungannya denganmu. Kamu adalah seorang psikolog, Anda tidak bisa melepaskan diri ketika bertemu dengan orang-orang seperti kita orang biasa. Bisakah Anda memanfaatkan pengetahuan profesional Anda dan mencerahkan diri sendiri? Lagi pula, sudah terlambat bagi mereka untuk tetap bersama sendirian. Li Xin lajang lagi. Dia takut hal itu akan merusak reputasinya dengan memprovokasi tetangganya untuk bergosip di kemudian hari. Li Xin meraih lengan bajunya dan berkata, jangan pergi. Saya takut, biarkan saya mencerahkan diri saya sendiri, saya benar-benar tidak bisa. Pernahkah Anda mendengar pepatah bahwa dokter tidak mengobati dirinya sendiri? Saya merasa sangat takut ketika aku memikirkan adegan berdarah itu. Pasien ini selalu sangat baik padaku. Meskipun aku tidak bisa menerimanya, aku benar-benar tidak menyangka salah satu WeChatku akan membunuhnya. Tolong, hanya demi teman sekelas lama kita, temani saja aku. Dalam hal ini, akankah aku menghinamu? Mendengar ini, Yichu tidak bisa menahan tawa. Li Xin selalu memiliki citra yang sangat positif, dan tentunya tidak akan seperti itu. Pikirkan setiap kali selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, Li Xin bahkan hingga larut malam akan datang membantu. Tadi malam, dia keluar hampir tengah malam, dan pulang pagi-pagi sekali. Dia tidak melihat hal lain, tapi menatap wajahnya. Dia memperlakukan Xiatong dengan hati-hati, dan menyembuhkannya dengan sangat cepat sehingga dia bisa melepaskan masa lalu dan kembali ke suaminya. Dia berhutang budi padanya, sekarang saatnya membayarnya kembali. Melihat penampilannya yang tak berdaya, wajahnya berlinang air mata, dan Yichu tidak bisa bergerak lagi. Bahkan jika saya kembali, tidak ada orang yang bisa saya urus di rumah. Xiatong telah kembali ke keluarga Qin. Dia mengangguk dan berkata, oke, aku akan ngobrol denganmu. Lagi pula, aku akan kembali sendiri. Memasuki kamar kecil Li Xin, Yichu tidak bisa menahan tawa. Semula saya membayangkan ruang dokter di tengah pasti berwarna hitam, putih dan abu-abu, apalagi tenang dan ketat. Aku tidak menyangka akan menjadi begitu cawai. Dari ruang tamu hingga ruang makan digunakan wallpaper berwarna pink, dan segala jenis boneka kartun terlihat di mana-mana. Kelihatannya sangat indah. Tampaknya Li Xin hanyalah wanita yang kuat di luar. Faktanya, dia penuh dengan hati kekanak-kanakan di dalam hatinya. Kamu cukup manis, Yichu berkata dengan santai. Li Xin berkata dengan canggung, biarkan kamu tertawa. Aku selalu suka ini, kamu tidak berpikir aku terlalu tua, dan itu sedikit sok. Yichu tidak bisa menahan tawanya, apa yang berpura-pura menjadi lembut. Usia kita berada di puncak hari. Ini seperti berusia 781 tahun. Jangan katakan itu, aku sangat iri padamu. Kamu bisa menjaga milikmu, diri sejati dan memiliki suasana hati yang menyenangkan. Untungnya, saya takut setengah mati. Aku khawatir kamu menyebutku kekanak-kanakan. Li Xin menepuk hatinya dan berkata, aku akan menuangkanmu sesuatu untuk diminum, teh, atau minuman. Teh bar, sekarang aku sering ke klinikmu untuk minum teh, menurutku masih enak. Apakah kamu suka teh hijau, teh hitam, atau teh putih? Li Xin pergi ke dapur terbuka dan mulai bersiap. Dia bertanya dengan keras. Yichu berkata dengan malu, untuk teh, aku benar-benar tidak mengerti. Kamu semacam klinik, rasanya sangat harum. Itu teh hijau. Keluarkan tehnya, taruh di atas meja teh dan mulailah membuatkan teh untuknya. Sekarang Li Xin terlihat sedikit lebih tenang. Yichu baru saja menaruh makanan ringan. Sebelum memasuki kantor polisi, dia sangat pucat. Keluar dari kantor polisi di dalam mobil tidak bisa menahan tangis. Hatinya sangat lembut, untuk seorang pasien, meski menangis seperti ini, ambillah semua tanggung jawab.
Saya pikir Anda tahu bagaimana menikmati hidup. Yichu berkata dengan tulus. Dia sudah lama tidak berminat untuk minum teh dan mengobrol dengan teman-temannya. Setiap hari, jam 2 siang dan satu antrean, baik di kantor pengacara atau di rumah, dan dia menjalani kehidupan yang damai. Li Xin dengan tulus berkata, saya pikir kami para wanita adalah pekerja keras, jadi kami harus bersikap baik pada diri kami sendiri. Jadi saya akan mendekorasi ruangan sesuka saya untuk membuat rumah seseorang sedikit lebih hangat. Lalu buatlah camilan lezat untuk diri Anda sendiri, membuat teh, diam-diam minum teh sambil mendengarkan musik, merasakan hari seseorang, tidak akan terlalu kesepian. Sebenarnya, kondisimu sangat bagus, jangan tolak pria yang mengejarmu. Li Xin berkata terus terang, bisa juga dikatakan bahwa mereka semua adalah laki-laki yang mengejar saya, artinya mereka pada dasarnya adalah laki-laki yang punya istri atau punya istri. Aku tidak akan pernah menginginkan orang seperti itu. Yichu melihatnya, yang juga merupakan hal yang sangat realistis. Di usia yang begitu besar, hanya sedikit orang yang tidak memiliki pengalaman pernikahan seperti mereka. Kamu juga dapat mencoba menghubungi mereka. Mungkin mereka telah mengalami beberapa hal buruk, tetapi mereka telah belajar untuk lebih mencintai wanita. Li Xin menggelengkan kepalanya dengan sedih dan berkata, sebenarnya, pertama-tama, saya tidak akan bersama pria yang sudah menikah. Ya, itu bisa, itu pasti. Di masa lalu, ada banyak pria sukses dan kaya yang ingin aku menjadi orang kepercayaan mereka, tapi mereka semua ditolak mentah-mentah olehku. Menurutku, itu tidak menghormati pernikahan. Mereka semua memiliki istri yang cantik dan seorang putra yang cantik di rumah, dan mereka harus keluar dan mengatakan cinta kepada wanita lain dengan cara ini. Saya pikir mereka adalah sampah. Ini sama dengan ide Yichu. Dia mengangguk dengan berat dan berkata, itu benar-benar sampah. Anda tidak perlu mempertimbangkan hal ini. Anda juga langsung menolak di kemudian hari. Anda seorang gadis kulit putih. Bagaimana Anda bisa bergaul dengan orang-orang seperti ini? Petik 2. Ya, hanya seorang adik perempuan yang telah berjuang kurang dari 10 atau 20 tahun yang dapat terikat pada orang seperti ini. Saya tidak peduli tentang hal itu. Li Xin berkata dengan nada menghina. Bagaimana dengan mereka yang sudah menikah? Apa kamu tidak tahu lebih banyak tentang cinta? Li Xinru berkata, saya telah bertemu banyak pria yang bercerai, dan tidak dapat diterima untuk mengatakan yang sebenarnya. Katakanlah jika saya memiliki anak, saya harus menjadi ibu tiri ketika saya menikah. Saya sendiri belum memiliki anak. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi ibu orang lain. Dan menurut saya perbedaan terbesar antara pernikahan kedua dan pernikahan pertama adalah setiap orang memiliki rasa kesiapan. Saya pernah bertemu dengan bunga yang begitu indah. Dia langsung mengatakan kepada saya bahwa jika saya mau menikah dengannya, lebih baik aku menandatangani perjanjian pranikah dengannya, karena semua hartanya akan diwariskan kepada anak-anaknya. Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Masalahnya aku tidak punya perasaan apa-apa padanya, oke. Lanjutnya sambil tersenyum masam, wanita seusia kita sebenarnya adalah wanita sisa yang lebih tua. Tampaknya mereka adalah hidangan pasar yang terlambat di pasar makanan. Orang-orang mengira Anda tidak punya pilihan. Sebenarnya aku tidak seperti ini. Aku lebih memilih kesepian daripada menyalahkan diriku sendiri. Aku ingin menunggu cinta di hatiku. Ketika saya masih mahasiswa, saya sangat mencintai seorang pria, dan sekarang dia belum menikah. Mendengar perkataan Li Xin, Yichu tidak bisa duduk diam. Dia berkata, baiklah, kamu bisa istirahat lebih awal. Aku juga mengantuk. Aku akan kembali tidur. Selamat malam. Melihat dia hendak pergi, Li Xin meraihnya dan berkata, dengarkan aku, kalimat ini telah terkubur di hatiku selama bertahun-tahun. Jika aku tidak mengatakannya lagi, aku benar-benar akan mati. Aku menyukaimu sejak aku masih pelajar. Apa kamu benar-benar tidak tahu? Ini pertama kalinya seorang gadis mengekspresikan dirinya seperti ini. Yichu sedikit bingung dan tidak tahu harus menjawab apa. Untuk waktu yang lama, dia berkata dengan lembut, saya benar-benar tidak tahu. Tentu saja Anda tidak tahu. Semua pikiranmu tertuju pada Xiatong. Di matamu, dia adalah langitmu, bumimu, matahari, bulan, dan bintangmu. Kata Li Xin semakin bersemangat, dan mau tidak mau dia menjadi semakin keras. Kapan kamu akan menyadari diriku yang begitu rendah hati, di mana aku lebih rendah dari Xiatong? Yichu berkata dengan malu, jika kamu benar-benar ingin membuat perbandingannya,
sungguh tak ada bandingannya. Maksudmu aku tidak bisa menandinginya? Li Xin bertanya dengan agresif. Yi Chu menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan berarti begitu. Bagaimana saya bisa mengatakan cinta adalah perasaan, naluri, seperti Xiatong hanyalah adik perempuan saya di sekolah dasar, kami bertemu beberapa kali di klub. Namun suatu sore, saya melihatnya duduk di taman kecil sekolah sambil membaca buku, dan kemudian rambut panjangnya tergerai begitu saja. Sejujurnya, taman kecil itu sangat berisik, tapi dia sepertinya tidak tergerak oleh hal-hal itu sama sekali. Dia masih sangat pendiam dan lembut. Saat itu, aku merasa dialah orang yang kucari. Yi Chu tenggelam dalam ingatannya dan perlahan-lahan tidak bisa melepaskan diri, dia memiliki pesona yang tak terkatakan. Fitur wajah dan bentuk wajahnya tidak sempurna, tapi secara keseluruhan, mereka sangat tampan, memberi orang kekuatan untuk menenangkan diri. Setelah jatuh cinta padanya, aku mulai memperhatikan segala hal tentangnya. Saya menemukan bahwa meskipun dia juga seorang wanita kaya, dia makan makanan paling sederhana, dan tidak ada pengawal atau sopir yang menjemputnya. Dia sangat berbeda dari saudara perempuannya. Belakangan, ketika aku tahu alasannya, aku merasa semakin jatuh cinta padanya. Yah, jangan pamer cintamu di depanku. Li Xin benar-benar muak dengan keberanian untuk mengaku, sebagai gantinya untuk dewa laki-laki di depannya, dengan penuh kasih sayang menyebut wanita lain, setiap kata, setiap kalimat, hanya ada satu isinya, yaitu dia sangat mencintainya. Kamu tidak menikah karena cinta, aku tidak menikah untukmu. Lihat saya, apa yang salah dengan saya? Aku akan mengubahnya. Bahkan jika kamu ingin aku menjadi Xiatong, selama kamu bisa menerimaku, aku akan menerimanya. Karena terlalu bersemangat, Li Xin diam-diam meraih tangan Yi Chu dan berkata. Yi Chu memandangnya dengan tidak percaya, menggelengkan kepalanya dengan tenang dan berkata, setiap orang adalah diri yang mandiri. Tidak mungkin untuk sepenuhnya menjadi orang lain. Selain itu, seperti yang saya katakan, Anda dan dia adalah orang yang sama sekali berbeda, dan Anda juga memiliki banyak kelebihan yang milikmu. Li Xin, istirahatlah yang baik. Aku pergi. Dengan kata-kata ini, Yi Chu berdiri. Li Xin memeluknya dari belakang dan bergumam, beri aku kesempatan, jangan tolak aku, oke. Petik 2. Yi Chu berbalik dan berkata kepadanya dengan lembut, bersikaplah baik. Sekarang aku akan beristirahat. Itu karena kamu telah menemui beberapa hal buruk sehingga kamu berpikir begitu liar. Selama kamu tidur nyenyak, kamu akan melakukannya, lupakan besok. Li Xin menyeringai lagi, bisakah kamu melupakannya setelah tidur? Selama bertahun-tahun, dia tidak tidur setiap hari, tetapi hal yang sama sebelum tidur dan setelah bangun tidur adalah pemikiran gila tentang dia. Tapi melihat sikap Yi Chu, jika dia terus melakukannya lagi, itu benar-benar memalukan. Mungkin dia akan mengasingkannya mulai sekarang. Dulu, aku tidak berani menunjukkan cinta rahasia seperti ini di sekolah. Saya melihat sikap Yi Chu terhadap gadis lain yang menyukainya, yaitu ketidakpedulian dan keterasingan. Dia melepaskan tangannya dan berkata, maaf. Mungkin suasana hati saya sedang buruk. Itu sebabnya saya banyak bicara omong kosong. Tidakkah kamu keberatan? Tentu saja aku tidak peduli. Aku akan selalu memperlakukanmu sebagai teman baik. Sejujurnya, aku sangat menghargaimu karena telah melakukan begitu banyak hal untuk Xiatong. Sekarang dia akhirnya bersedia kembali ke suaminya. Menurutku ini benar-benar akhir yang terbaik. Yi Chu berkata di sini, bukan karena sedikit sedih, berharap pasangan suami istri mereka berbaikan dua orang itu benar, tetapi Xiatong yang enggan juga benar. Begitu dia kembali ke kehidupan aslinya dan duduk dengan wanita kecil yang bahagia, mereka akan lebih jarang bertemu, apalagi siang dan malam bersama seperti ini. Periode waktu ini untuk merawat Xiatong, melihat penampilan seperti gadis kecilnya, dia benar-benar sangat bahagia. Li Xin adalah seorang ahli psikologi. Tentu saja, dia melihat suasana hatinya, jadi dia berkata dengan lembut, Yi Chu, ayo kita minum bersama. Faktanya, jika kamu pulang lebih awal, tidak ada yang menunggumu di rumah. Tidak ada orang yang menunggumu di rumah, yang mengejutkan Yi Chu. Ya, tidak akan ada seorang pun yang menunggunya di keluarganya sepanjang hidupnya. Xiatong pergi, dan dia ditakdirkan untuk mati sendirian. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengangguk dan berkata, oke, ayo kita minum, tapi kamu peminum yang baik. Jangan membuatku mabuk. Aku ingat saat upacara wisuda kita, semua orang mabuk, tapi kamu tidak.
Hahaha, kamu benar. Saya seorang peminum yang baik. Kebanyakan orang tidak bisa menantangku. Berbicara tentang ini, dia mengeluarkan sebotol anggur merah sambil tersenyum dan berkata kepada Yi Chu, dari teh ke anggur, kita mabuk, tapi sekarang aku tiba-tiba merasa lapar. Ya, kita belum makan malam. Sudah hampir waktunya. Aku akan melakukannya. Yi Chu menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, bagi wanita yang tergila-gila ini, hatinya penuh rasa bersalah. Sudah lebih dari 10 tahun sejak dia menjadi mahasiswa, tapi dia menolak banyak pria hebat untuk dirinya sendiri, tapi dia tidak bisa membalas cintanya. Tidak, aku akan melakukannya. Dengan kata-kata ini, dia segera pergi ke dapur. Melihatnya dengan terampil menggoreng steak, Yi Chu tidak bisa menahan diri untuk memuji, walaupun aku belum memakannya, sepertinya masakan yang kamu masak juga sangat enak. Sebenarnya, saya tidak makan yang manis-manis sekarang, karena untuk mengontrol berat badan, saya ingin mengatur diri dengan baik. Li Xin berkata sambil tersenyum. Dengarkan kata-katanya, pikirkan Xia Tong, wanita itu, yang tidak pernah terlalu memperhatikan wajah dan tubuhnya. Selalu ingin makan, ingin minum, merasa sangat natural dan murah hati. Dia biasa menikmati kebahagiaan yang dibawa oleh makanan lezat. Sungguh aneh bahwa dia lebih muda dari teman-temannya setelah bertahun-tahun tidak melakukan perawatan dan tidak menurunkan berat badan. Termasuk Li Xin, seorang saudari pelajar, beberapa tahun lebih muda. Namun baru-baru ini, karena hal-hal yang taat, saya mengalami banyak pukulan dan menjadi sedikit kuyu. Baru-baru ini, dalam memberi makan bebek mereka sendiri, dan mengembalikan kejayaan masa lalu. Melihat tatapan kabur di matanya, Li Xin tahu bahwa dia pasti sedang memikirkan Xia Tong lagi saat ini. Ciri terbesar dari psikiater adalah mereka mudah melihat isi hati seseorang dari setiap gerak-gerik orang lain. Saya benar-benar tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Mengapa hatinya sangat sakit? Yah, Yi Chu, ini steak segar. Bagaimana? Li Xin dengan hati-hati meletakkan steak di piring dan menggoreng telur yang lezat. Dengan beragam warna sayur dan buah, di piring sebelah hiasannya terasa enak sekali. Yah, sekilas penuh warna, wangi dan rasa, yang membuat jari-jariku bergerak. Kata Yi Chu sambil tersenyum. Padahal, dia sudah lama bersama ibunya, dan dia sudah terbiasa dengan makanan. Enak seperti steak, namun baru-baru ini, karena Xia Tong suka makan makanan Cina, dia mencoba membuatkan semua jenis makanan Cina untuknya. Dengan dia selalu menuruti kebiasaannya tanpa syarat. Steak di depannya benar-benar menggugah selera makannya. Jadi dia mengambil piring, duduk di meja, memotong sepotong sesuai selera, benar-benar gemuk tapi tidak berminyak, rasanya lembut. Telurnya juga digoreng dengan baik, harum sekali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, Li Xin, kamu masih mengatakan aku seorang koki. Menurutku kemampuan memasakmu juga sangat bagus. Kalau begitu kita harus menjadi pasangan yang sempurna. Li Xin hanya mengatakan, pasangan yang sempurna, dengan semangat tinggi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Yi Chu. Dia terlihat sangat tidak nyaman. Yi Chu berkata, itu benar. Mari kita bekerja sama lain kali. Buat lebih banyak perbekalan. Panggil Xia Tong dan makan bersama. Li Xin meliriknya. Pria ini benar-benar putus asa. Tidak peduli apa itu, dia bisa terlibat dengan Xia Tong, dan itu sangat wajar. Tampaknya Xia Tong adalah seluruh hidupnya. Sungguh tidak bisa berkata-kata untuk jatuh cinta dengan pria seperti itu. Kita harus merasakan keterikatannya dengan orang lain sepanjang waktu. Yah, kita mungkin harus menelepon Xia Tong untuk makan malam. Lagi pula, ini bukan jenis makan malam dengan cahaya lilin, kan? Aku tidak akan meninggalkannya. Sebenarnya, aku juga suka Xia Tong sangat. Dia itu sangat nyata, kelihatannya nyaman. Ya, Xia Tong adalah wanita yang sangat nyata, yang merupakan favoritku. Sangat nyaman bergaul dengannya. Apakah wanita sepertiku membuatmu merasa tidak nyaman? Li Xin bertanya. Tidak, kamu adalah orang yang sangat agresif, hanya orang yang tampaknya memiliki kecepatan yang cepat. Dia mendesain dan melakukan segalanya dengan tertib. Bisa dibilang kalian adalah dua tipe yang berbeda. Dia yang lebih lambat, dan Anda tegas. Anda tidak perlu membandingkannya. Semuanya luar biasa. Mendengar itu, dia merasa sedikit lebih nyaman, tetapi Yi Chu menambahkan, saya hanya bisa mengatakan lobak dan sayuran, masing-masing memiliki cintanya sendiri.
Li Xin tersenyum masam, apakah dia lobak atau sayuran, ditakdirkan menjadi jenis makanan yang tidak disukai Yi Chu. Dia menuangkan segelas anggur untuk Yi Chu dan berkata, ayo, kita minum. Aku sering minum sendirian, enak kalau aku sedikit mabuk. Perasaan melayang seperti itu, terutama nyaman. Belum mengalaminya, aku benar-benar ingin mencobanya. Yi Chu mengatakan ini dan menyesalinya. Itu terjadi di rumah seorang wanita lajang. Jika kamu mabuk, jika terjadi sesuatu lagi, apa yang harus kamu lakukan? Jadi dia buru-buru menambahkan, tentu saja, itu lebih baik jangan mabuk. Meski kami belum mencoba untuk mabuk, pasti sangat tidak nyaman. Perasaan yang sama, anggur hingga sedikit mabuk adalah yang terbaik. Ayolah, kenapa kita minum? Yi Chu dengan tulus berkata, saya harap Anda bisa menyingkirkan bayang-bayang kematian pasien dan bahagia kembali. Tidak dapat disangkal bahwa ada sedikit bayangan. Tapi itu hanya kegelisahan sesaat. Sudah lama berlalu, seorang pria yang menyukai dirinya sendiri, atau seorang pasien, mati ketika dia meninggal. Apa masalahnya? Saya tidak akan diganggu olehnya mulai sekarang. Lagi pula, orang-orang seperti ini hidup di dunia adalah sampah. Memikirkan hal ini, senyuman muncul di wajahnya dan berkata, Yi Chu, sejujurnya, sulit bagiku untuk melupakan ini. Bagaimanapun, setiap pasien seperti saudara saya, terutama orang-orang seperti ini yang sangat menghargai saya akan mengingatnya. Pelan-pelan saja, lupakan sedikit, seorang pasien adalah kerabatku, biarkan Yi Chu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, memiliki dokter sepertimu, sungguh merupakan berkah. Bagi pasien, baiklah, mari kita minum untuk itu. Li Xin meminum semuanya dalam satu tegukan. Dia berkata dengan cepat, anggur merah itu untuk dicicipi, bukan untuk diminum. Itu tidak baik untuk kesehatan. Li Xin menggelengkan kepalanya dengan sedih, meskipun dia adalah seorang psikolog. Tapi dia tahu di dalam hatinya bahwa dia sudah menjadi psikopat. Kegigihannya dalam cinta telah menjadi paranoid, dan kepribadiannya telah lama terdistorsi. Untuk mendapatkan perasaan ini, dia bahkan ingin menyingkirkan Xiaotong. Karena psikologinya buruk, masih peduli dengan kesehatan yang tidak sehat. Bagaimanapun, tidak ada yang akan menghargainya bahkan jika dia minum sampai mati. Saya suka minum seperti ini. Ini minuman sapi. Sangat nikmat. Li Xin, kecepatan minummu sepertinya lebih cocok untuk minum bir. Apa kamu punya di rumah? Li Xinqi memandangnya dengan aneh. Pekerja kerah putih seperti dia bisa minum bir. Bukankah itu terlalu hambar? Lain kali aku membawakan sekotak bir, aku akan minum secukupnya bersamamu. Yi Chu dengan lembut mengambil cangkir anggurnya dan berkata. Li Xin memandangnya penuh harap dan berpikir dalam hati, apakah akan ada waktu lain? Tapi dia berkata, apakah kamu sangat menyukai bir? Kalau begitu aku akan minum bersamamu. Yi Chu berkata sambil tersenyum, aku biasa pergi ke warung pinggir jalan untuk makan dan minum bir bersama Xiaotong, jadi aku terbiasa dengan suasana santai, gaya hidup. Saat itu adalah saat yang paling membahagiakannya. Dia tinggal bersama Xiaotong dan patuh, dan dia bahagia setiap hari. Dia berkata, saat itu, saya sering pergi minum bersama Xiaotong dan putri cantiknya. Kamu tidak tahu betapa lucunya gadis kecil itu. Dia selalu membuat kami tertawa. Terkadang saya memiliki ilusi bahwa kami adalah sebuah keluarga, dari ketiganya, terutama bahagia. Yi Chu melanjutkan dengan senyum mengejek diri sendiri, sebenarnya, aku tahu aku bodoh. Tidak peduli seberapa dekat aku denganmu, bagaimana aku memperlakukanmu sebagai putriku sendiri dan menaruhnya di telapak tanganmu, tanganku untuk peduli dan mencintaimu. Dia tetaplah ayah yang paling mencintaimu. Tidak peduli seberapa baik aku pada Xiaotong, dia hanya mencintai suaminya. Aku hanya orang yang lewat dalam hidupnya. Melihat dewa laki-laki kesayangannya, Li Xin tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dia merasakan hormonnya mulai melonjak. Dia sangat ingin menggendong Yi Chu dan menjadi wanitanya malam ini. Gagasan ini, dalam benaknya, masih melekat. Dia berpikir, kenapa kamu tidak mabuk saja malam ini dan singkirkan dia. Dia sangat mengenal Yi Chu dan jelas bukan tipe pria yang tidak bertanggung jawab. Selama mereka sampai pada langkah ini, dia akan menikahinya. Memikirkan hal ini, dia mulai bersulang cangkir demi cangkir, mencoba membuatnya mabuk. Dia tahu kapasitas minum Yi Chu baik-baik saja, tapi jelas tidak sebaik dia. Hanya saja dia lebih terkendali.
Li Xin juga tahu apa yang bisa membuatnya benar-benar minum. Dia menatap Yichu dan berkata, sudah berapa tahun kita saling kenal? Sudah lebih dari 10 tahun sejak saya membaca. Yichu juga punya perasaan. Li Xin menemukan alasan untuk minum, ya, ada beberapa 10 tahun dalam hidup kita. Mari kita minum selama 10 tahun. Kali ini, sama seperti saya, minumlah yang ini. Anda mungkin mengira saya norak. Anggur merah itu minuman sapi, tapi aku suka perasaan tajam ini. Yichu memikirkan saat-saat bahagia di sekolah lebih dari 10 tahun yang lalu, dan dia juga sangat sedih. Itu adalah masa lalu yang tidak akan pernah bisa dia kembalikan lagi. Selama bertahun-tahun, saya berjuang di masyarakat, terutama ketika ibu saya sakit. Pengalaman kelam seperti itu sungguh tak tertahankan. Berpikir dipaksa bersama begitu banyak wanita adegan itu, dia mengambil gelas itu, minum, segelas anggur ini sungguh pahit. Ibumu, aku ingat, dulu sangat mencintaimu dan sering membuatkan bento yang enak untukmu. Apakah dia baik-baik saja sekarang? Li Xin kembali membicarakan ibu Yichu, yang merupakan kelemahan keduanya. Sebenarnya, dia tahu ibu Yichu sudah pergi, tapi dia berpura-pura tidak tahu. Memikirkan usahanya yang tak terhitung jumlahnya, Yichu sangat sedih karena dia tidak bisa menyelamatkan nyawa ibunya. Dia mengambil segelas anggur dan meminum semuanya dan berkata, ibuku sudah pergi, tahukah kamu? Kita tidak akan pernah bertemu lagi setelah melihatnya pergi sedikit demi sedikit. Perasaan itu sungguh menyedihkan dan tidak berdaya. Akhirnya kita bisa minum bersama pamanku untuk bibiku di surga. Bagaimana hubungan mereka? Setelah minum secangkir, Yichu berkata dengan gembira, ayahku sangat baik kepada ibuku. Dia selalu memperlakukannya seperti gadis kecil. Setiap kali ibuku memasak, dia selalu harus berkelahi, dan kemudian ibuku tidak melayani. Aku masih ingat suatu saat ketika dia bilang padaku bahwa masakan ibu tidak enak, dia memberiku pelajaran yang berat dan berkata, ibu adalah orang yang paling menyayangimu. Bagaimana kamu bisa mengabaikan kerja keras ibumu dan meminta maaf kepada ibumu? Kalau tidak ayah tidak akan pernah memaafkanmu. Li Xin berkata sambil tersenyum, apakah kamu meminta maaf? Saya tidak menyangka ada pria di dunia ini yang lebih mencintai istrinya daripada anak-anaknya. Terlihat ibu Yichu adalah wanita yang sangat bahagia. Ketika saya masih muda, suami saya mencintai saya. Belakangan, suami saya pergi, dan putra saya mencintai saya. Hidup ini sangat berharga. Aku harus minta maaf, karena menurutku aku juga salah. Kata Yichu sambil tersenyum. Minumlah untuk cinta yang begitu indah di dunia. Saya yakin mereka telah bersatu kembali di surga sekarang. Yichu minum lagi. Li Xin berkata, minumlah lagi untuk Xiatong, wanita yang kamu cintai. Sekarang dia telah kembali ke suaminya. Saya harap dia akan bahagia selamanya. Itu perlu. Dia wanita tercantik, kuharap dia bahagia. Setelah Yichu menghabiskan minumannya, kata-katanya agak kabur. Melihatnya, dia akan mabuk. Dia akan jatuh segera setelah dia minum. Saat ini, wajah Yichu memerah dan matanya mengembara. Anehnya, selalu menjijikkan melihat pria mabuk di luar. Tapi Yichu terlihat seperti anak besar yang lugu, sangat manis. Saat ini, Li Xin hampir terdorong untuk menciumnya. Ayo, kita minum lagi. Yichu agak terlalu kuat untuk diminum. Dia menjabat tangannya dan berkata dengan samar, beri aku alasan minum. Tidak, aku hanya tidak, katanya. Setelah semua alasan ini habis, Li Xin tiba-tiba memikirkan alasan lain dan berkata, sepertinya kamu mencintai putrimu. Anda tahu akar penyakit Xiatong adalah putrinya. Hanya ketika kita menemukan kekasihnya, awan akan benar-benar menghilang pada hari ini, dan keluarga mereka bisa benar-benar bahagia. Mari kita minum untuk menemukan kekasih itu sesegera mungkin. Petik 2. Meskipun dia tidak mau minum, itu adalah alasan dia tidak bisa menolak. Yichu memikirkan gadis kecil yang mengikuti dan memanggil jagungnya sendiri. Dia tidak tahu seperti apa rasanya. Dia tidak tahu di mana dia berada atau apakah dia menderita. Oke, kuharap aku bisa segera menemukanmu. Dia mengambil gelasnya dan meminumnya. Sekarang Yichu benar-benar sedikit mabuk. Saya merasa Li Xin, yang duduk di seberangnya, sebenarnya duduk di sampingnya. Dan saat Anda berbicara, Anda merangkul bahunya. Dengan kesadaran terakhirnya, dia menyadari bahwa dia harus pergi, jika tidak, akan terjadi kecelakaan di tengah malam. Jika demikian, dia tidak hanya kasihan pada dirinya sendiri,
tetapi juga pada Li Xin. Dia sepertinya punya banyak pengalaman. Faktanya, dia adalah wanita yang sangat sederhana dan tergila-gila. Sejujurnya, siapa yang sebodoh dia? Demi cinta di musim hijau, ia sudah sangat tua hingga belum menikah. Dia adalah wanita yang luar biasa sehingga dia tidak dapat menghancurkannya karena kekuatan sedikit alkohol. Faktanya, Yi Chu adalah pria normal, dia tidak tahan jika ada wanita yang melemparkan dirinya sedemikian rupa. Jadi Yi Chu berdiri, tapi dia tidak tahu dia ingin pergi, karena dia tahu Li Xin akan menghentikannya. Li Xin mengira dia akan pergi ke kamar mandi, jadi dia memberinya petunjuk. Yi Chu berjalan sedikit tersandung, kehabisan kesadaran terakhir, menemukan posisi pintu. Sambil berdiri di depan pintu, dia berkata dengan nada meminta maaf, saya pergi. Selamat malam. Kemudian dia menutup pintu dan keluar tanpa ragu-ragu. Li Xin tiba-tiba mendengar kalimat ini dan terkejut serta ingin berdiri. Tapi bagaimanapun juga, dia juga minum banyak anggur. Langkahnya sedikit melayang dan sedikit tersendat. Dia biasanya mengambil beberapa langkah untuk sampai ke sana. Hari ini sepertinya sangat panjang. Ketika dia pergi ke pintu dan membukanya, Yi Chu telah menghilang. Dia melarikan diri, dan kemudian rencananya gagal. Dia tiba-tiba pingsan di tanah dan berkata dengan getir, Yi Chu, apakah aku monster? Ya Tuhan, ini enak sekali. Gadis kecil, bagaimana kamu bisa memasak dengan baik? Xia Tong berkata sambil makan, di masa lalu, hanya bisa dikatakan bahwa ini adalah tingkat yang sederhana. Sekarang benar-benar dapat bersaing dengan para koki di Hotel Bintang 5. Melihat dimsum yang dibuat berbagai bentuk di depan kita, ada bintang, cinta, awan putih, dan bunga. Itu sangat indah. Bentuknya yang indah dan rasanya yang indah tak terlukiskan. Ran, di mana kamu membeli cetakan ini? Cantik sekali. Xia Tong, yang tidak pernah banyak bicara, tiba-tiba tidak bisa berhenti. Saat aku jalan-jalan ke luar negeri, aku pergi ke toko makanan penutup untuk membuat kue sendiri. Hadiah dari toko itu, cantik sekali. Aku sangat menyukainya. Kakak ipar, kali ini kami pergi ke banyak negara. Aku makan makanan penutup dari masing-masing negara dan belajar banyak keterampilan. Ran berkata dengan gembira. Pengalaman bertahun-tahun ini cukup baginya untuk menghidupkan kembali hidupnya, segala macam makanan enak, pemandangan indah dan orang-orang di sekitarnya pria cantik, semuanya begitu sempurna. Ran, apakah kamu berkeliling dunia hanya untuk pencuci mulut? Lihatlah gadis kecil yang cantik ini, Xia Tong tidak bisa menahan tawa. Melihat munculnya alis yang terbang, Tuan Qin tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Lama sekali Xia Tong menikah dengan dirinya sendiri, karena dia harus menjaga kekasih dan bayinya. Dia tidak pernah keluar untuk bepergian. Dia benar-benar dirugikan. Jika dia kembali lagi nanti, dia harus mengatur agar kedua anaknya pergi bersamanya untuk berbulan madu dan berkeliling dunia. Tentu saja, ini terutama tentang makanan, dan kedua tentang tempat-tempat indah dan situs bersejarah. Saya masih memiliki andil yang jelas dalam hal ini. Ran berkata tanpa ragu-ragu. Hahaha, Xia Tong tidak bisa menahan tawa. Melihat senyumnya yang begitu bahagia, bayi itu mau tidak mau berkata dengan suara nyaring, ibu sudah lama tidak begitu bahagia. Bayi berharap kamu seperti ini setiap hari. Kamu benar-benar pistachio, Bibi. Xia Tong berkata sambil tersenyum. Bibi masa depan, Ran berkata dengan malu-malu. Meskipun saya sudah lama bersama suami, saya belum menikah. Berbicara tentang ini, suami di sebelahnya segera datang untuk memeluknya. Kenapa, bukankah kamu istriku? Bibi masa depan adalah bibi bayi itu. Ran menepuknya dan berkata, anak itu ada di sini. Jangan lakukan itu. Dia berkata sambil tersenyum, saudara laki-laki dan perempuan iparku, seringkali di depan. Anak-anak mereka sudah terbiasa. Mendengar mereka berbicara tentang masa lalu, Xia Tong sedikit malu, dan melirik ke arah Tuan Qin. Dia juga diam-diam menatapnya, dan dengan cepat memalingkan muka. Saya sudah lama keluar, dan sekarang saatnya untuk kembali. Xia Tong berdiri dan berkata, sayang Bu, jangan pergi. Hari ini adalah hari anak-anak tanggal 1 Juni. Kamu tidak makan bersama bayimu. Sekarang kamu di sini, tinggallah dan jangan pergi. Ran selalu berterus terang, kakak dan bayi tidak bisa hidup tanpamu. Kamu tahu ini dengan jelas. Kenapa mereka selalu begitu kusut? Akibatnya, siksa dirimu sendiri dan siksa mereka.
Mereka adalah orang-orang terdekat dan favoritmu. Mendengar suaranya agak terlalu bersemangat, Presiden Qin mengedipkan matanya, menunjukkan bahwa dia tidak bisa begitu bersemangat. Karena dia sangat takut kata-kata yang terlalu tajam akan merangsang Xia Tong dan membuatnya kambuh lagi. Depresi terkutuk itu, biarkan dia hanya bisa melakukan segalanya dengan pikiran Xia Tong, tidak berani membangkang sedikit pun. Xia Tong kembali duduk diam dan berkata dengan lembut kepada bayinya, "Baiklah, bolehkah aku pergi setelah makan malam?" Dia menoleh ke Ranran dan berkata, "Sebenarnya, aku membutuhkan banyak keberanian untuk masuk ke rumah ini lagi hari ini, tapi aku benar-benar tidak bisa tinggal. Jika ada kenangan tentang aku dan sayangku di mana-mana, aku akan benar-benar menjadi gila." Melihat dia menyebut nama sayang dan suasana hatinya tidak terkendali, Presiden Qin berkata kepadanya dengan tergesa-gesa, "Bagaimana kalau kita pergi membuat makan malam? Hari ini adalah festival bayi. Bagaimana kalau kita menyiapkan makanan anak-anak yang lezat untuknya?" Dia benar-benar ketakutan sekarang, karena takut Xia Tong tiba-tiba pingsan. Kalau begitu, Yi Chu, si keras kepala, mungkin tidak akan membiarkan mereka bertemu lagi. Menyebutkan nama putrinya, Xia Tong merasa emosinya sangat berfluktuasi. Saat ini, kata-kata lembut suaminya membantunya sampai batas tertentu. Saatnya melakukan sesuatu untuk mengalihkan perhatian Anda. Tapi selain bikin onar, apalagi yang bisa suamiku lakukan? Berdiri di dapur bersih, Xia Tong mulai menyiapkan makan malam untuk semua orang. Anehnya, memasak makanan untuk keluarganya di tempat yang familiar ini menenangkan suasana hatinya yang mania. "Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Sebenarnya, dia ingin mencari sesuatu untuk dilakukan untuk Xia Tong, tetapi melihat dia sibuk, Qin selalu merasa sangat tertekan, jadi dia menawarkan diri. "Bantu aku mencuci piring." Xia Tong tidak berani menyuruhnya melakukan apapun dengan teknologi tinggi. "Jika Anda memotong tangan tuan muda, Anda akan mendapat masalah." Presiden Qin dengan senang hati mencuci piring, dan bahkan menyenandungkan sebuah lagu. "Apakah kamu sangat bahagia?" Melihat penampilannya yang bahagia, Xia Tong juga merasa tidak tega menganggap periode waktu ini terlalu kejam baginya. Melihat wajahnya yang jauh lebih kurus dari sebelumnya, sungguh sakit hati yang tak terkatakan. Faktanya, sulit bagi siapapun untuk bersenang-senang ketika hal-hal ini terjadi di rumah. Tapi sepertinya dia mengirimkan suasana hatinya yang buruk kepada suaminya. "Tentu saja, karena kamu memang begitu," kata Tuan Qin. Hari ini, dia sangat bahagia. Dia tidak bisa menahan sorak-sorainya. "Aku akan sering datang menemui bayinya di masa depan." Xia Tong berkata dengan acuh tak acuh. Kembali ke rumah, dia belum bisa melakukannya. Karena kenangan tentang putriku ada di mana-mana, tapi tidak apa-apa jika sering datang ke sini, atau bahkan makan malam bersama. Benar-benar, Tuan Qin bergegas memeluknya, yang membuatnya takut dan berkata, "Tenang, saya hanya datang untuk melihat anak-anak. Bahkan jika kita bercerai dan Anda merawat anak-anak kami, saya masih memiliki hak untuk mengunjungi kapan saja." Dia tidak tahu kenapa dia mengucapkan kata-kata ini dengan santai. "Saat aku melihat wajah suamiku yang cerah, tiba-tiba menjadi mendung." Mendengar Xia Tong berkata demikian, Qin Zong sungguh sangat kecewa. Jika istrinya bisa pulang dan memasak bersamanya, dia seperti melihat fajar. Pada akhirnya, ternyata tidak ada apa-apanya. Menurut watak aslinya, dia agresif. Jika Anda tidak kembali, ambil dia kembali dan bawa dia kembali. Tapi sekarang Xia Tong mengidap penyakit ini, dia tidak berani melakukannya, karena takut itu jelas-jelas mencintai hatinya, tapi menyakitinya. Dia juga melihat sekarang, jika dia berani melakukannya, Xia Tong berani bekerja keras bersamanya. Dengan terhuyung-huyung keluar dari kawasan pemukiman Li Xin, dia merekrut sebuah mobil dan menyebutkan alamat rumahnya. Yi Chu tiba-tiba merasa sangat sedih. Apa rumah seseorang? Di rumah, tidak ada lampu yang hangat, dan tidak ada orang yang menunggu dengan lembut di bawah lampu. Kata-kata Li Xin benar-benar membuat dia menangis. "Apakah karena kamu minum terlalu banyak?" Hatinya menjadi sangat rapuh. Di dunia ini, apalagi yang kamu punya, tidak ada orang tua, tidak ada kekasih, tidak ada anak, tidak ada apa-apa. Ini dia. Padahal, jaraknya hanya 20 menit berjalan kaki. Tak lama setelah naik bus, sopir memberitahunya. Sambil terhuyung-huyung ke bawah, dia mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Ada lampu menyala di ruang tamu, dan wanita yang paling Anda cintai sedang duduk di bawah lampu.
Kamu kembali. Sapaan lembut Siatong bagaikan suara alam baginya. Saat ini, dia menangis. Melihatnya menangis, Siatong ketakutan. Yichu adalah pria yang terlihat sangat lemah, namun nyatanya dia adalah pria yang tangguh. Pria itu memiliki air mata untuk tidak mengibaskannya dengan ringan, ini adalah hal yang menyedihkan. Oh, tidak apa-apa. Meskipun Yichu ingin memeluknya erat-erat dan mengatakan betapa dia mencintainya selama bertahun-tahun, dia tetap menahannya. Bagaimanapun, Siatong adalah istri Presiden Qin, dan Presiden Qin sangat mempercayainya. Aku benar-benar tidak bisa melakukan hal memalukan seperti itu. Dia akan memandang rendah dirinya sendiri. Kamu sedang minum. Apakah kamu baik-baik saja? Siatong jarang melihatnya mabuk, jadi dia bertanya dengan cemas. Yichu adalah orang yang sangat mengendalikan diri. Dia biasa pergi minum bersamanya. Dia tidak pernah membiarkan dirinya mabuk. Pria biasanya mabuk hanya karena dua alasan. Entah terlalu senang atau terlalu tidak bahagia, dia berharap Yichu adalah alasan pertama. Aku baik-baik saja. Aku baru saja minum beberapa gelas anggur merah lagi di rumah Li Xin. Kata Yichu ringan. Mendengar bahwa dia sedang minum di rumah Li Xin, itu memang alasan pertama. Siatong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan gembira, ini bagus. Sepertinya ada perkembangan di antara kalian. Li Xin benar-benar gadis yang baik. Kamu harus menghargainya. Melihat apa yang dia katakan tentang perkembangan dan harta karun, Yichu dengan cepat berkata, itu hanya karena dia sangat tidak bahagia setelah dia pergi ke kantor polisi. Aku akan minum dengannya. Jangan salah paham. Kami hanya teman baik. Melihat dia menjelaskan pada dirinya sendiri, Siatong mengerutkan kening. Sebenarnya, tidak perlu menjelaskan padanya. Dia tidak bisa melihat Yichu. Dia telah sendirian selama bertahun-tahun. Saya harap dia bisa menemukan gadis baik seperti Li Xin. Melihat penjelasan Yichu saja, dua orang mungkin benar-benar berteman. Memikirkan apa yang terjadi hari ini, Li Xin sepertinya agak gila. Dia juga mengatakan jenis pembunuhan apa itu dan ada apa. Memikirkan hal ini, Siatong merasa sedikit malu. Li Xin telah merawatnya akhir-akhir ini. Bahkan menjelang tengah malam, akan ikut menenangkan suasana hatinya. Hanya ketika dia bersama Li Xin dia bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan jangka pendek. Sekarang sesuatu terjadi pada Li Xin, dan dia tidak menerima panggilan ucapan. Sebaliknya, mereka sibuk dengan suami dan anak-anaknya, dan menikmati liburan bersama yang menyenangkan. Agak keterlaluan, ngomong-ngomong, apa yang terjadi padanya? Siatong bertanya dengan sungguh-sungguh. Yichu hanya mengatakan apa yang terjadi, baiklah, Gu dan Qiao Rao bertunangan tadi malam. Bukankah kamu sangat bersemangat ketika kamu kembali? Bukankah dia langsung datang di malam hari? Lalu kamu tertidur dan aku membawanya pulang. Tidak ada yang salah dengan itu. Siatong berkata dengan aneh. Tidak masalah, tapi itu terjadi setelah aku pergi. Yichu melanjutkan, dia baru saja hendak pulang ketika dia dihadang oleh seorang pengejar. Bisa juga dikatakan bahwa pria yang juga merupakan pasiennya sebelumnya juga menderita depresi. Dia merasa telah melewatkan poin terpenting, dan buru-buru menambahkan, saya lupa satu hal, karena melihat Li Xin berlarian sangat keras, aku membuatkannya makan malam steak. Dia juga saat yang menyenangkan, di internet, tambahkan beberapa kata, suka makan malam. Tidak hanya itu, tetapi juga mengambil foto grup dengan saya dan mengirimkannya ke lingkaran pertemanan. Setelah banyak godaan, dia kembali lagi, pengejarnya adalah mantan pasien. Setelah membaca WeChat ini, dia datang mencarinya. Dia sangat bersemangat. Karena dia sangat lelah, dia tidak mengadakan banyak pertemuan geografi dan pulang untuk beristirahat. Saya tidak menyangka keesokan harinya mengetahui bahwa pria itu telah melompat dari gedung dan bunuh diri. Petik 2. Apa? Mati. Siatong segera menutup mulutnya dengan ngeri. Ya Tuhan, ini mengerikan. Itu depresi. Saya rasa saya mengidap penyakit seperti ini, dan saya sudah berkali-kali berpikir untuk bunuh diri. Setiap kali saya memikirkan putri saya, dia merasa tidak ada cinta dalam hidup. Mungkin kematian benar-benar melegakan. Saya merasa takut. Jika Yichu tidak merawatnya setiap hari dan Li Xin bekerja keras untuk merawatnya, mungkin dia akan melakukan hal yang sama. Jadi bayi yang benar-benar kehilangan ibunya untuk selamanya, dan suaminya, tentu akan sangat sedih. Saat ini, aneh untuk mengatakan bahwa setelah menghabiskan begitu lama di rumah dengan bayangan putrinya di mana-mana,
dia tidak jatuh sakit di bawah tatapan lembut suaminya. Apakah cinta benar-benar memiliki kemampuan untuk menyembuhkan? Kasihan, dia hanya menyukai Lee Sin. Karena fotomu dan dia. Ketika Lee Sin melihat ini dengan matanya sendiri, dia pasti merasa sangat sedih, kan, kata Xia Tong tulus. Yi Chu mengangguk dan berkata, ya, dia tidak hanya menderita, karena pasiennya, dia juga sangat menyesal. Dia mengatakan itu karena dia terlalu lelah pada saat itu dan ingin istirahat, dia tidak membayar, terlalu memperhatikan perasaannya. Jika dia lebih berhati-hati, mungkin pasiennya tidak akan meninggal secepat ini. Dia beberapa tahun lebih muda dari Lee Sin, kurang dari 30 tahun. Lee Sin mulai menangis sepanjang waktu. Saya menasihatinya untuk waktu yang lama sebelum dia tenang. Dia adalah seorang psikolog. Mengapa dia hanya bisa membantu saya dan pasien lain, tetapi tidak dirinya sendiri? Xia Tong bertanya dengan aneh. Pengalaman Lee Sin, biarkan dia mendengarkan dengan sangat tertekan. Tidak ada seorang pun yang menginginkan hal seperti ini terjadi. Tapi bagaimanapun juga, itu terjadi di bawah pengawasan Lee Sin, jadi dia dikirim ke kantor polisi untuk mengambil pengakuan. Menghadapi kenangan itu lagi dan mengingat temanku yang sudah meninggal, aku yakin perasaanku akan lebih buruk lagi. Yi Chu melihat ke arah Xia Tong dan berkata, Lee Sin benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadaku dan kamu akhir-akhir ini. Jadi ketika suasana hatinya sedang buruk, aku benar-benar tidak bisa meninggalkannya sendirian. Jadi aku minum beberapa gelas lagi, bersamanya, yang membuatmu khawatir. Ketika hari sudah larut, aku pergi mandi. Dia meletakkan ponselnya di sofa dan pergi ke kamar mandi. Saat ini, telepon tiba-tiba berdering. Xia Tong tanpa sadar melihatnya. Itu Lee Sin. Saya tahu Yi Chu sedang mandi dan tidak nyaman untuk menjawab telepon. Lagi pula, aku tidak bisa pergi ke kamar mandi dengan ponselku. Tapi hari ini, suasana hati Lee Sin menjadi sangat buruk karena temannya yang bunuh diri, dan dia pasti minum banyak anggur. Jadi aku takut jika Yi Chu tidak menjawab teleponnya, dia akan berpikir liar. Ponselnya masih berdering terus-menerus. Setelah perjuangan yang panjang, dia mengangkat telepon genggamnya dan berkata, Lee Sin, saya Xia Tong. Sekarang Yi Chu ada di kamar mandi. Saya akan memintanya untuk menelepon Anda nanti. Mendengar suara Xia Tong, Lee Sin langsung mengepalkan tangannya. Bagaimana wanita itu kembali? Apakah dia tidak bersatu kembali dengan keluarga suami dan anak-anaknya? Jika dipikir-pikir seperti ini, tidak heran jika Yi Chu meninggalkan dirinya dan tersandung kembali ke rumah. Dia juga mengatakan bahwa dia akan kembali. Lagi pula, tidak ada orang yang menunggunya di rumah. Ternyata Xia Tong ingin kembali. Mengapa Xia Tong ingin menghancurkan mereka seperti ini? Saat ini, kebencian terhadap Xia Tong tak terlukiskan. Mendengar Lee Sin tidak berbicara, Xia Tong bertanya dengan cemas, Lee Sin, kenapa kamu tidak bicara? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu mabuk juga? Tapi dia minum terlalu banyak di rumahku dan menelepon untuk menanyakan tentang dia. Bagaimana kabarnya? Apakah kamu baik-baik saja? Lee Sin dengan cepat mengendalikan emosinya dan berkata dengan tenang. Xia Tong berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, wajahmu hanya sedikit merah. Ketika kamu pertama kali masuk, kamu tidak dapat menemukan utara. Baru saja berbicara denganku, aku masih memiliki gambaran yang jelas. Sepertinya bahwa aku tidak mabuk. Jangan khawatir. Ngomong-ngomong, apa kabar? Aku baik-baik saja. Lee Sin ragu-ragu sejenak, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dengarkan Yi Chu berkata bahwa kamu sudah pulang, apakah kamu sudah berbaikan dengan suamimu? Xia Tong berkata dengan enteng, hanya karena hari ini adalah hari anak-anak tanggal 1 Juni jadi kembalilah menemani festival bayi, apa maksudnya lagi? Suamiku dan aku mungkin akan berakhir dengan perceraian. Bahkan lebih marah lagi, apa maksud wanita ini? Apakah selama ini, dia menjadi bergantung pada perawatan Yi Chu dan ingin tinggal di sini? Setelah berakhir dengan suaminya, salah satu dari mereka belum menikah, yang lainnya belum menikah, dan mereka akan bisa berkumpul satu sama lain jika mereka mendapat waktu 1 bulan terlebih dahulu. Ide ini, biarkan dia merasa gila, dengan cepat berkata, oke, itu dia, aku ingin tidur, selamat malam. Selanjutnya, dia benar-benar tidak bisa tetap tenang. Xia Tong terlihat sangat sederhana, namun nyatanya dia memiliki hati yang dalam. Yi Chu yang dulu memanfaatkan kegilaannya, kini mungkin tulus padanya dan ingin bersamanya.
Selesaikan saja selamat malam dengan Li Xin. Melihat Yichu keluar, Xia Tong merasa sangat malu. Meskipun mereka berteman baik, tampaknya bantuan menjawab telepon seperti ini tidak boleh terjadi. Karena sebaik apapun teman, bahkan kekasih, kerabat harusnya punya ruang sendiri. Dia dengan cepat menjelaskan, baru saja ketika kamu pergi mandi, Li Xin menelepon. Aku khawatir dia sedang terburu-buru, jadi aku menjawab telepon dan berkata, maaf, kamu akan menelepon kembali nanti. Yichu berkata sambil tersenyum lembut, mengapa kamu meminta maaf? Kamu sangat belak-belakan padaku. Anda bahkan tidak bisa memberi saya peran tamu sementara sebagai sekretaris. Satu kalimat membuat Xia Tong tertawa, Anda semakin lucu sekarang. Saya tahu Anda peduli pada Li Xin. Aku khawatir dia akan bingung jika dia tidak mengangkat telepon. Memikirkan adegan di rumah Li Xin, mereka semua mabuk. Kemudian Li Xin duduk di sampingnya, begitu dekat dengannya sehingga hampir seluruh orang jatuh ke pelukannya. Seorang wanita sampai sejauh ini, dia tiba-tiba berlari keluar, takut melukai harga dirinya. Xia Tong benar melakukan hal itu. Melihat bahwa dia mengenal dirinya dengan sangat baik, Xia Tong berkata dengan gembira, panjang umurku pengertian. Sejujurnya, ini pertama kalinya aku menyentuh ponsel seorang pria ketika aku besar nanti. Ternyata di rumah, meskipun itu ponsel suamiku, aku tidak akan pernah menyentuhnya. Petik 2. Hahaha, aku punya pengalaman pertama untukmu. Yichu sedang dalam suasana hati yang baik, bercanda. Awalnya mengira Xia Tong kembali, tidak akan pernah kembali. Saya tidak menyangka ketika saya pulang larut malam dan membuka pintu, dia sudah menunggunya di rumah. Saat itu, saya hanya bisa menggambarkannya sebagai hati yang mekar. Kamu lapar kalau sudah larut malam. Aku akan membuatkanmu makan malam. Kamu ingin makan apa? Setelah mandi, Yichu merasa sangat bersemangat. Sepertinya dia minum anggur lebih banyak dari yang dia kira. Dia bahkan berkompetisi dengan Li Xin, peri anggur tahun itu. Xia Tong berkata, kamu tahu, kamu hanya tahu bagaimana memperlakukanku seperti babi setiap hari dan memberiku makanan lezat setiap hari. Istirahatlah hari ini dan aku akan memasakkannya untukmu. Dia dengan lembut menekan Yichu untuk duduk, lalu pergi ke dapur. Yichu juga mengikuti, dia dengan cepat mendorongnya keluar, oke, keluar dan tunggu untuk makan. Di dapur, hanya suaminya yang bisa dia terima. Walaupun ia kikuk bahkan ceroboh, namun enak rasanya memasak bersama pria tercinta, apalagi bahagia. Meskipun dia dan Yichu akrab satu sama lain, mereka juga sangat baik, tetapi perasaan mereka tidak seperti itu. Saya tahu bahwa Yichu menyukai makanan barat, jadi saya memasakkannya spaghetti dengan sayuran dan telur yang enak di atasnya. Saya juga memberinya segelas jus. Konon fungsinya menenangkan. Saya sudah mengenalnya sejak lama. Ini waktu terbaik baginya untuk minum. Sepertinya dia masih sangat mengkhawatirkan Li Xin. Kalau tidak, menurut emosinya, bagaimana dia bisa minum dengan seorang wanita di tengah malam? Hanya saja dia terlalu tegas untuk mengakuinya. Sekarang dia tidak mengakuinya, dan dia sendiri tidak mengatakannya. Dia hanya memandang mereka dengan tenang dan berkembang ke arah yang baik. Li Xin benar-benar wanita yang sangat baik. Dia sangat cerdas, baik hati dan lembut. Dia sangat cocok dengan Yichu. Melihatnya mengenakan celemek anggrek putih dan memegang nampan di tangannya, Yichu benar-benar merasa sangat bahagia. Ini adalah rumah yang sangat dia inginkan. Rumah kecil seperti ini, ditambah istri seperti ini, adalah kebahagiaan yang diinginkannya dalam hidupnya. Sayangnya ini hanyalah semacam ilusi. Dalam spaghetti cinta di tengah malam, yang ada hanyalah cinta Xia Tong kepada teman-temannya, yang sangat berbeda dengan cinta. Aku sudah lama dibesarkan olehmu. Kurasa aku tidak bisa menghilangkan keterampilan memasakku. Kamu bisa puas dengan itu. Xia Tong menyerahkan salah satu dari 2 mangkuk spaghetti kepadanya dan berkata, oke, cobalah. Yichu memiliki bau yang dalam, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memujinya. Aku ingat kamu dulu merebus telur dan mie daun bawang, tapi sekarang kamu sudah mencapai level ini. Bagaimana cara membuat spaghetti? Bukankah kamu paling suka makanan barat? Saya tahu Anda suka makan makanan barat. Selama ini, Anda telah berusaha mengakomodasi saya. Di masa depan, kita akan menggabungkan masakan Cina dan barat. Jangan terlalu menyakiti diri sendiri, oke? Jika Anda melakukan itu semua waktu, itu akan memberikan banyak beban psikologis pada saya. Dia melihat spaghetti dan berkata,
hanya saja suami dan anak-anak saya terbiasa makan makanan Cina, jadi saya tidak membuat steak atau apapun. Yi Chu memikirkan steak yang dia makan malam itu dan berkata, sebenarnya, steak Li Xin benar-benar enak. Xia Tong berkata sambil tersenyum, menurutku kamu masih sangat cocok. Kamu tahu, kamu menyukai makanan barat. Dia pandai membuat makanan barat. Mengapa kamu mengatakan bahwa kamu ingin berbicara denganku dan dia bersama? Apakah kami pria dan wanita tua yang tersisa begitu menjijikkan sehingga kami ingin segera mengirim mereka keluar? Yi Chu berkata dengan marah. Xia Tong tahu bahwa dia berpura-pura. Dia tidak dapat menahan tawanya dan berkata, oke, aku tahu kamu ingin aku menyombongkan dirimu. Di mana kamu para lelaki tua yang sisa? Dari segi penampilan, daging segar kecil itu tidak sebanding denganmu. Hahaha, kamu benar-benar pengertian. Kata Yi Chu sambil tertawa. Inilah yang dia sukai dari Xia Tong. Dia selalu membuat orang merasa nyaman saat bergaul dengan wanita seperti itu. Bisa dikatakan dia tidak mempunyai beban. Tapi Li Xin berbeda. Memang benar dia mencintai dirinya sendiri, tapi dia selalu merasa ingin memiliki dan mengendalikannya. Menghadapi cintanya, Yi Chu hanya merasakan dua kata, yaitu tercekik. Cinta adalah hal di mana dua orang saling mencintai, meskipun itu cinta rahasia, setidaknya seperti dia, cinta jauh. Kalau harus mengubah cinta bertepuk sebelah tangan yang gila menjadi cinta, memang agak sulit. Tadi malam, dia sudah menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan wanita lain pergi kecuali Xia Tong. Saya tidak menyangka Li Xin masih seperti itu. Pertama dia mengambil kesempatan untuk minum bersamanya, dan kemudian dia mendekatinya selangkah demi selangkah. Dia merasa seperti nasi mentah yang menanak nasi matang, yang membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Apa gunanya dia melakukan ini? Ayo, mie-nya akan dingin. Besok hari Minggu, panggil Li Xin untuk makan malam. Xia Tong berkata, aku memasak makanan Cina, kamu memasak makanan Barat. Mengapa mengundangnya makan malam? Yi Chu benar-benar sedikit takut padanya sekarang. Tadi malam, dia sepertinya menganggap dirinya sebagai mangsa. Dia memasang jebakan dan membuatnya sangat tidak bahagia. Itu sebabnya dia lari dalam keadaan berantakan. Mengapa Xia Tong mengajukan permintaan seperti itu sekarang? Suasana hatinya sedang buruk. Dia tinggal di rumah. Aku khawatir terjadi sesuatu. Yi Chu berkata dengan lemah, dia adalah seorang ahli psikologi. Apa yang bisa terjadi? Kamu juga pernah mendengar bahwa dokter tidak mengobati dirinya sendiri. Semakin kuat dan tenang seorang wanita, dia akan pingsan semakin parah. Dulu, setiap kali aku mengendalikan emosiku, dia selalu bersusah payah untuk memberikan pencerahan, aku dan bantu aku pulih ke kedamaian. Kali ini sesuatu terjadi padanya. Sebagai teman, kita harus menemaninya dengan baik. Petik 2. Yi Chu berkata tanpa daya, ngomong-ngomong, dia memberitahuku kemarin bahwa sekarang kamu bisa melihat suamimu. Itu tidak akan berdampak apapun pada penyakit ini. Bayangkan tatapan mata suaminya yang penuh kasih sayang, nyatanya setelah menikah, dia benar-benar banyak berubah, amarah di tubuh pun hilang. Sisanya hanyalah kelembutan yang mengakar padanya. Melihat atau tidak, itu saja. Dia dan aku tidak bisa diambil kembali. Yi Chu melihat bahwa sikapnya juga mereda, dan dengan cepat berkata, jika tidak, biarkan dia datang makan malam bersama bayinya. Melihat Yi Chu begitu protektif terhadap suaminya, Xia Tong berkata sambil tersenyum, rekrut saja dia. Apa yang dia gunakan untuk menyuapmu? Mengapa kamu begitu melindunginya? Kami adalah teman lama dan teman lama. Mengapa demikian? Kamu keluarkan sikumu sekarang. Mari kita mulai dengan faktanya. Dia dengan mudah mengambil pisau dan mengarahkannya ke Yi Chu. Dia berpura-pura takut dan berkata, baiklah, saya akan melakukannya. Lalu dia berkata dari lubuk hatinya yang paling dalam, sebenarnya, tidak masalah untuk membeli. Hanya saja ketulusannya padamu membuatku tersentuh. Kamu tidak tahu, cara dia memandangmu adalah kamu tertidur sebelumnya. Bukankah dia datang menemuimu secara diam-diam? Hal semacam itu penuh dengan sakit hati, biarkan aku melihat semua bukan karena terharu karenanya. Sebelum kamu menikah, dia selalu memberiku kesan bahwa dia tidak tersenyum dan sangat dingin, tapi sekarang dia laki-laki. Bahkan Li Xin bilang kamu tidak bisa bertemu. Sekalipun dia sangat ingin bertemu denganmu, dia hanya memintaku dan sayang untuk mengambil beberapa fotomu. Aku tidak berani mengganggumu. Terakhir kali Gu dan Kiao Rao bertunangan, dia ingin berpartisipasi,
tapi dia juga dengan serius meminta pendapatku. Mengapa meminta saranmu? Siatong juga mendengarkan beberapa hal yang aneh. Sejujurnya, sang suami ingin bertemu istrinya juga merupakan hal yang biasa, bagaimana mendapatkan persetujuan dari istri dan teman-temannya. Dia takut mempengaruhi kondisimu, jadi dia berkata kepadaku dengan tulus bahwa jika aku menjawab ya, tidak apa-apa. Jika aku mengatakan tidak, dia tidak akan pernah pergi. Karena tidak ada di dunia ini yang lebih penting daripada kamu. Aku mengerti, bahwa di dalam hatinya, kamulah yang pertama. Aku tahu, tapi karena hal inilah aku kehilangan putriku tercinta. Aku lebih baik hilang daripada mati. Siatong tiba-tiba menjadi bersemangat. Ketika Yichu melihatnya, dia tiba-tiba teringat akan putrinya lagi. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera mengubah topik pembicaraan dan berkata, ya, memang benar membiarkan Li Xin pulang besok. Tolong bantu aku memikirkannya. Kami akan membuatkan sesuatu yang enak untuknya. Burung hantu malam ini belum melakukannya. Aku belum tidur. Tolong telepon dia sekarang. Yichu menyerahkan ponselnya pada Siatong. Dia tahu bahwa dia ingin mengalihkan perhatiannya, jadi dia mengambil telepon dan menelepon. Lihat di ponsel Yichu datang ke telepon, jawabnya, sepertinya Yichu masih sedikit berhati nurani, bukan karena Siatong di sampingnya, melupakan keberadaannya, sekarang benar-benar berinisiatif untuk menelepon. Halo? Kamu akhirnya memikirkanku, Yichu. Dia berkata dengan suara lesu. Siatong berkata dengan canggung, Li Xin, ini aku. Bagaimana wanita ini bisa memegang ponsel orang lain setiap hari? Apakah dia sakit? Saatnya minum obat. Li Xin berpikir dalam hati. Dia bisa merasakan suaranya dengan jelas, dan suaranya menjadi dingin dan sopan. Siatong berkata dengan antusias, baiklah, Yichu berkata bahwa dia akan mengundangmu makan malam di rumah besok. Aku akan membuatkan makanan Cina dan Barat untukmu bersamanya. Kali ini, itu terlalu sulit bagimu. Dia ingin mengucapkan terima kasih banyak. Li Xin dengan acuh tak acuh berkata, aku akan pergi ke sana. Sekarang aku sedikit lelah dan aku akan tidur. Berpikir untuk bertemu Yichu besok, dia merasa sangat bahagia. Pada hari istirahat umum, kecuali Siatong sakit, dia tidak bisa melihat Yichu.